few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Arvinda Rahmanda dari kelas 4 BC07 dengan NIM 64251855 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis video pidato tokoh, yaitu Berapi-api, pidato pertama kali dibuat oleh Prabowo Subianto yang berjudul tentang pemimpin harus bekerja untuk rakyat. Di sini ada tujuan analisis. Tujuan analisisnya yaitu menemukan kesalahan atau ketidaktepatan penggunaan bahasa serta memberikan perbaikan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada tema pidato. Tema pidatonya yaitu tentang kepemimpinan, demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Kita perlu suasana kebersamaan. Kita perlu suasana persatuan. Kita perlu kolaborasi kerjasama. Oke, di sini ada kalimat asli. Kalimat aslinya yaitu berisi tentang kita perlu kolaborasi kerjasama. Kesalahan katanya yaitu kolaborasi kerjasama. Perbaikannya kita perlu kolaborasi atau kita perlu kerjasama. Penjelasannya, kata kolaborasi dan kata kerjasama memiliki makna yang hampir sama, yaitu bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Penggunaan kedua kata tersebut secara bersamaan menyebabkan pemborosan kata atau pleonasme dalam bahasa Indonesia yang efektif. Cukup digunakan salah satu istilah agar kalimat menjadi lebih ringkas dan jelas. Bukan cekcok yang berkepanjangan. Kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki. Selanjutnya di sini ada kalimat asli. Kalimat aslinya, kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak caci maki. Kesalahan kata yaitu ada caci maki. Perbaikan, kita perlu pemimpin-pemimpin yang tidak mencaci maki. Penjelasannya, menurut kaidah bahasa Indonesia baku, bentuk yang tepat adalah mencaci maki atau mencaci maki. Kata caci maki lebih sering digunakan dalam bahasa lisan sehingga kurang sesuai jika digunakan dalam pidato resmi. Penggunaan bentuk baku membuat pidato lebih formal dan sesuai dengan norma kebahasaan. Budaya dan sejarah bangsa sendiri. Yang bangga dengan adab, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kalimat aslinya berisi tentang yang bangga dengan adat, tradisi, dan adat bangsa kita sendiri. Kesalahan katanya ada adat, tradisi, dan adat. Perbaikan, yang bangga dengan tradisi dan adat bangsa kita sendiri. Penjelasannya yaitu pada kalimat tersebut terjadi pengulangan kata adat yang tidak diperlukan. Pengulangan semacam ini membuat kalimat menjadi kurang efektif. Dengan menghilangkan salah satu kata yang berulang, pesan yang disampaikan tetap sama, namun menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kita dari sejak dahulu pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Di sini ada kalimat aslinya berisi tentang kita dari sejak dahulu, pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kesalahan katanya kehendak dan rancang bangun. Perbaikan, kita sejak dahulu mengikuti kehendak dan rancangan para pendiri bangsa. Penjelasannya, kata kehendak dan rancang bangun tidak sesuai dengan bentuk baku bahasa Indonesia. Kemungkinan yang dimaksud adalah kehendak dan rancangan. Penggunaan kata yang tidak baku dapat menimbulkan ambiguitas sehingga pendengar kesulitan memahami maksud pembicara. Oleh karena itu,
Penggunaan bentuk baku sangat penting dalam pidato resmi. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi. Kalimat asli itu berisi tentang kita menghendaki kehidupan demokrasi. Kesalahan katanya berisi tentang menghendaki. Perbaikan, kita menghendaki kehidupan demokrasi. Penjelasannya, kata menghendaki bukan bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Bentuk yang benar adalah menghendaki yang berarti menginginkan atau mengharapkan sesuatu. Penggunaan kata baku akan meningkatkan ketepatan, makna, dan kualitas bahasa dalam pidato. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Selanjutnya ada kata asli. Kalimat asli yang berisi dengan demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Kesalahan katanya di mana? Perbaikan, demokrasi yang di dalamnya perbedaan pendapat tidak menimbulkan permusuhan. Penjelasan, kata di mana seharusnya digunakan untuk menunjukkan tempat. Dalam kalimat ini, penggunaan di mana kurang tepat karena berfungsi sebagai penghubung antar gagasan. Perbaikan kalimat membuat struktur lebih sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Di sini maksud dari kalimat aslinya yaitu demokrasi di mana mengoreksi caci maki perbaikan. Kesalahan katanya di mana caci maki perbaikan. Perbaikan bahasanya yaitu demokrasi yang memungkinkan kritik tanpa mencaci maki. Penjelasannya terdapat dua kesalahan sekaligus, yaitu penggunaan di mana yang tidak tepat dan kata caci maki yang tidak baku. Kalimat yang diperbaiki menjadi lebih efektif, formal, dan mudah dipahami oleh pendengar. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan, yang menghindari adu domba, yang menghindari hasut-menghasut. Di sini ada kalimat aslinya yang berisi tentang menghindari hasut-menghasut. Kesalahan katanya yaitu hasut-menghasut. Perbaikan, menghindari tindakan saling menghasut. Penjelasannya yaitu berisi tentang ungkapan hasut-menghasut, kurang efektif karena mengandung pengulangan makna. Bentuk yang lebih tepat adalah saling menghasut karena menunjukkan adanya tindakan provokasi yang dilakukan antar individu atau kelompok. Bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Selanjutnya di sini ada kalimat asli yang berisi tentang bangsa di mana rakyat cukup pangan, cukup sandang, cukup papan. Kesalahan katanya di mana? Perbaikan bahasanya yaitu bangsa yang rakyatnya memiliki kecukupan pangan, sandang, dan papan. Penjelasannya, penggunaan kata di mana kembali tidak tepat karena bukan menunjukkan tempat. Kalimat hasil perbaikan lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan terdengar lebih formal dalam konteks pidato kenegaraan. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Selanjutnya ada kalimat asli. Kalimat aslinya berisi tentang bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Kesalahan katanya yaitu pengulangan berlebihan. Perbaikannya, kita tidak bekerja untuk diri sendiri maupun kerabat, melainkan untuk rakyat. Penjelasannya, pengulangan kata memang dapat digunakan sebagai gaya retorika untuk memberikan penekanan, namun dari sudut pandang kebahasaan, pengulangan yang terlalu banyak membuat kalimat kurang efektif. Kalimat yang lebih ringkas tetap mampu menyampaikan pesan yang sama dengan lebih jelas.